Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di pagi yang cerah ini. Kita akan membahas tentang aplikasi turunan trigonometri. Nah, khususnya kita akan membahas tentang masalah kecepatan dan percepatan. Terima kasih saya sampaikan kepada Nur Karima dan Netanya atas PPT yang diberikannya. Oke, lanjutkan ya. Nah, aplikasi turunan trigonometri. Dalam fisika dibahas mengenai gerak rumus berupa peraturan yang artinya kecepatan benda selama bergerak tidak tetap. Artinya berubah-ubah ya. Misal, benda bergerak menempuh jarak S dan waktu T, maka kecepatan rata-rata dapat ditentukan dengan perubahan jarak dibagi dengan perubahan waktu, atau biasa dikenal dengan delta S per delta T. Jika kecepatan dinotasikan dengan VT, maka kecepatan dirumuskan dengan V sama dengan ds per dt. ds per dt yaitu turunan pertama dari persamaan posisi. Selanjutnya, jika fungsi kecepatan terhadap waktu atau VT diturunkan lagi, maka akan diperoleh AT atau percepatan, yaitu diperoleh dari delta V per dt atau turunan V terhadap T. Nah, biar nggak bingung, kita coba ya. Sebuah partikel bergerak menuju posisi dengan persamaan Y sama dengan 1 min cos setengah X untuk 0 sampai dengan 2P. Tentukan kecepatan sesaat pada X sama dengan P, percepatan sesaat pada X sama dengan P, posisi sesaat pada saat X sama dengan 2P, dan kecepatan maksimum. Nah, nanti kita bisa membedakan kecepatan sesaat dan kecepatan maksimum. Kita ikuti ya jawabannya. Yang pertama, kita mau menentukan kecepatan sesaat. Karena yang diketahui adalah fungsi komposisi. Fungsi posisi Y sama dengan 1 min cos setengah X, maka kita harus menentukan kecepatan dulu, fungsi kecepatannya. Dari mana tadi fungsi kecepatan? Dari turunan pertama dari fungsi komposisi. Oke ya, berarti Y aksennya sama dengan setengah sin setengah X. Nah, karena kecepatan sesaat, maka X yang di soal ini tinggal kita substitusi pada turunan tadi. Maka setengah sin setengah X-nya adalah Pi atau 180 derajat, maka sama dengan setengah sin 90 derajat, setengah kali 1, karena sin 90 derajat adalah 1, maka setengah kali 1 nilainya adalah setengah. Maka kecepatan saat X sama dengan Pi adalah setengah. Ya bukan? Jadi kalau kecepatan sesaat fungsinya, kita tinggal substitusi saja. Yang kedua, yaitu percepatan sesaat pada saat X sama dengan Pi. Karena percepatan sesaat, maka kita harus tahu dulu fungsi dari percepatan itu sendiri. Nah, pada soal yang A tadi, kita sudah tahu fungsi kecepatan. Berarti percepatan tinggal kita turunkan kembali fungsi V-nya. Maka V-nya adalah V aksen. Berarti setengah sin setengah X kita turunkan menjadi 1/4 cos setengah X. Turunannya bisa kan anak-anak ya. Jadi setengah ini kita biarkan di depan karena dia adalah koefisien. Setengah X sudutnya ini kita turunkan adalah setengah, maka setengah kali setengah 1/4. Turunannya sin adalah cos. Sudutnya tetap ya. Nah, setelah itu karena sudah ketemu percepatannya 1/4 cos setengah Pi, maka kita tinggal mensubstitusikan saja, yaitu X sama dengan Pi kita substitusikan. Berarti 1/4 cos setengah dikali 180 derajat, 1/4 cos 90 derajat berarti percepatannya adalah 0. Artinya dia stabil pada saat X-nya sama dengan Pi. Nah, sekarang bagaimana dengan posisi saat? Kalau posisi saat karena fungsinya dalam bentuk posisi, maka kita tinggal mensubstitusikannya saja. 1 min cos setengah X. Kita substitusikan X-nya adalah 2Pi. Berarti 1 min cos setengah kali 2Pi atau 360 derajat. Jadinya cos 180 derajat. Cos 180 derajat nilainya minus 1, maka 1 dikurangi minus 1 hasilnya adalah 2. Itu kalau sesaat tinggal kita substitusikan ke fungsi yang sesaat tadi.
Nah, bagaimana dengan kecepatan maksimum? Kita lihat ya kecepatan maksimum. Kecepatan maksimum, maka fungsi kecepatan itu kita turunkan. Kenapa? Itu sama dengan kita menentukan titik stasionernya fungsi atau titik maksimumnya fungsi. Kan seperti itu ya. Nah, sekarang kita turunkan. Fungsi kecepatan tadi sudah diketahui di soal yang pertama, yaitu setengah sin setengah X. Ini fungsi kecepatannya. Nah, setengah sin setengah X ini nanti kita turunkan kembali. Berarti jadinya kan seperempat cos setengah X. Kan ya, kita sama dengan kan 0, berarti seperempat cos setengah X sama dengan 0, cos setengah X sama dengan 0, berapakah nilai cos yang 0? Berarti kan cos 90. Karena persamaannya dalam bentuk cos, maka kita bisa mencarinya menjadi dua bentuk, yaitu setengah X sama dengan 90 plus K kali 360, dan setengah X sama dengan minus 90 plus K kali 360. Kita bisa menyederhanakannya, X sama dengan 180 plus 720K, setengah X sama dengan minus 180 plus 720K. Ya kan? Kalau K-nya 0, maka X-nya sama dengan 180, K-nya 1 sama dengan 900, dan seterusnya. Nah, karena batasnya tadi itu adalah 0 sampai 2 pi, maka kita hanya mendapatkan satu titik saja, yaitu titik 180 derajat. Nah, sekarang kita substitusikan ujung intervalnya. Jadi titik stasionernya adalah 180, ujung intervalnya adalah 0 dan 2 pi atau 360. Kita substitusikan ya, V sama dengan setengah sin setengah kali 180. Berarti setengah sin 90 itu adalah setengah. Nah, kalau ujung intervalnya X sama dengan 0, kita substitusikan ke dalam fungsi V sama dengan setengah sin setengah X. X-nya kita ganti 0, ketemunya 0. Sedangkan yang 2pi, 2pi ini adalah V sama dengan setengah sin setengah 360, dia 0. Berarti dia pas saat stasionernya. Berarti kecepatan maksimum terjadi pada saat X sama dengan P, atau kecepatan maksimumnya adalah sama dengan setengah. Di sini anak-anak ada pertanyaan. Selanjutnya, soal yang kedua, yaitu pada fisika turunan sering digunakan untuk mencari kecepatan dan percepatan sesaat dari posisi. Jika terdapat sebuah partikel yang bergerak dengan posisi st sama dengan sin 4t plus pi per 4, berapakah percepatan yang dialami oleh partikel tersebut pada saat t sama dengan pi per 16? Karena yang ditanyakan sesaat, kita tinggal menentukan turunannya, setelah itu tinggal kita substitusi. Nah, SD-nya tadi kan sin 4T plus pi per 4 ya. Berarti turunan pertamanya adalah 4 cos 4T plus pi per 4. Dari mana ini? Turunannya sudut. Karena ini dalam T, maka turunannya sudut ini berarti kan 4 ya. Turunannya sin adalah cos. Sekarang kita lanjutkan dengan turunan kedua, karena yang ditanyakan adalah percepatan. Maka kita turunkan lagi ya, 4T plus pi per 4, jadinya adalah 4 dikalikan 4, 16. Minusnya dari mana? Karena turunannya cos adalah minus sin, maka minus 16 sin 4T plus pi per 4. Nah, yang ditanyakan tadi pada saat T-nya adalah pi per 16. Tinggal kita substitusikan. Nah, berarti kan S double aksen pi per 16 sama dengan minus 16 sin, tetap seperti itu. 4T-nya, T-nya diganti pi per 16. Ketemunya adalah minus 16 sin pi per 4 ditambah pi per 4, jadinya 2 pi per 4 atau pi per 2. Jadi minus 16 sin 90 derajat, sin 90 derajat adalah 1. Maka percepatannya adalah minus 16 meter per sekon kuadrat atau dia mengalami perlambatan. Sampai di sini ada pertanyaan anak-anak? Ada ya? Kalau misalkan ada, maka silakan tuliskan di kolom komentar. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat. Kalau ada diskusi, silakan tulis di kolom komentar. Terima kasih. Kita akhiri dengan baca alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.